Sehat Ustaz? Alhamdulillah, tafadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah shadiqul wa'dil amin. Sahabat-sahabat sinyal Islam yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita masih alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala masih berikan kepada kita nikmat sehingga kita masih bisa dipertemukan di kesempatan kali ini masih dengan Ustadz yang sama, Ustadz Fadil Al-Maki, kemudian dengan kitab yang sama Tadhkiratus Sami' wal Mutakallim. Ustadz, terakhir kita bahas bab 3 ya kita bahas ya. 3, Ya, ini bab 3 kita bahas adab penuntut ilmu itu pada pelajarannya, pada cara bacanya dan pada halaqahnya. Jadi sebelumnya kita bahas adab penuntut ilmu terhadap guru, kemudian terhadap diri sendiri dulu. Terhadap diri sendiri, terhadap guru, sekarang terhadap pelajaran. Wa bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'da. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa fahman wasi'an wa rizqan wasi'an halalan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Apa kabar sahabat kami pecinta channel Islam Indonesia? Kali ini Ozi sibuk diganti teman sejawatnya, sama imam muda mereka diganti oleh Agni. Agni biasanya sibuk dengan pekerjaan, tapi kali ini saya agak todong. Yuk Agni, bismillah, temenin. Alhamdulillah dia bisa. Nggak kerja hari ini Agni? Ada kerjaan nih. Ntar malam dikerjain. Kerjanya agak santai antumnya, bisa kapan aja dikerjain. Masya Allah, baik. Agni juga banyak juga ini gurunya Agni. Selain saya ada Syekh Nova, ada Ustadz Muzammil juga ya. Ustadz Muzammil Hasballah, ada Kang Makmun juga belajar ke beliau. Siapa lagi Agni selain itu? Ada guru-guru yang lain juga ya, yang antum dapat ilmunya. Kali ini Agni, setelah sebelumnya kita mempelajari adab terhadap diri sendiri, lalu adab terhadap guru, kita masuk ke adab terhadap pelajarannya, terhadap bacaannya. Bacaannya ini ketika dia hadir di majelis membacakan kitab kepada syekh. Kemudian adab dia di halaqahnya. Yani ketika dia duduk di halaqah dengan syekhnya, itu bagaimana adab terhadap temannya, adab terhadap syekhnya, cara pegang kitabnya. Ada 13 adab di sini, lumayan banyak nih, Masya Allah. Di sini dijelaskan, wahwa, di sini, 13. Wahwa, 13 naw'an. Ada 13 adab. Bukan cuma 1-2 nih, kok di kitab lain mungkin lebih banyak. Di sini cuma 13 adab di halaqah dan juga terhadap pelajaran kita. Naam. Di adab ketiga sebelumnya, yakni kita memperbaiki bacaan kita dulu sebelum kita hafal. Jangan dulu hafal sebelum perbaiki bacaan. Jadi kalau kita ingin hafal nazam jazari. Nazam jazari khawatir kita ketika ada kesalahan cetak nantinya. Ya ini agak sedikit khawatir begitu kita hafal ingin kita perbaikin itu lebih sulit nih. Udah kadung hafal soalnya kan. Jadi kita bacakan dulu kepada syekh. Oh kalau ternyata bacaan kita tadi benar, i'rabnya benar semuanya, baru kita hafal secara mutqin. Itu adab di poin ketiga terdahulu. Sekarang kita masuk ke poin keempat. Adab keempat bagi seorang penuntut ilmu terhadap pelajarannya. Yakni adab agar seorang penuntut ilmu itu an yubakkira bisima'il hadis, agar dia bersegera untuk mendengarkan hadis, mempelajari ilmu hadis, duduk di majelis ilmu hadis. Silakan Agni, baca. Hendaknya ia bergegas mempelajari ilmu hadis dan mementingkan untuk sibuk dengannya. Juga sibuk mempelajari ilmu-ilmunya, sanadnya, para perawinya. Sanadnya ya, bukan cuma dengar, tapi dia sibuk juga mempelajari sanadnya, kemudian perawinya, rijalnya ya, warijalih, kemudian penjelasannya, ma'anih. Maksud ma'anih di sini, ini ada beberapa kata dalam matan ilmu hadis yang itu butuh kitab juga untuk mempelajarinya, seperti kitab An-Nihayah fi Gharibil Athar. An-Nihayah fi Gharibil Athar, ketika ada satu hadis dan ada beberapa kata yang ini butuh kitab kamus tertentu untuk mempelajarinya. Jadi ini kayak kamus memang. Kita buka misalnya sad gitu, kita buka sad, ada satu kata ini apa maknanya. Anda pernah ketemu ini dengan orang yang kuliah S1, S2 hadis dia kuliah hadis di Mesir, Al-Azhar. Jadi satu kesempatan kami ngobrol di Masjidil Haram, dia bilang,
ada beberapa istilah dalam hadis yang ketika kita ingin mempelajarinya, memahaminya, itu tidak dengan kamus biasa. Tapi ada kamus khusus dia. Nah, salah satunya kitab tadi itu, An-Nihayah fi Gharibil Athar. Itu maknanya. Kemudian ahkamnya, hukum-hukumnya ya. Ya, ini fiqhul hadisnya. Fiqh hadis ini bahas apa? Masalah tauhid kah, masalah fikih atau masalah yang lain? Kemudian faedah-faedahnya, fawaidihi, faedah-faedahnya. Ini faedahnya apa? Apa faedah yang bisa kita dapatkan dari hadis ini? Kemudian dan kosakatanya serta kosakatanya nggak jauh beda dengan ma'anih tadi. Kosakatanya yang tadi kita sebutkan ya, ada beberapa kosakata dalam ilmu hadis itu butuh kamus khusus mempelajarinya. Kemudian watawa dan sejarahnya, asbabul urutnya. Karena artinya dalam ilmu usul fiqih, sahabat kami pecinta sunnah Islam sekalian, dalam ilmu usul fiqih ada namanya ta'arud. Namanya ta'arud. Ta'arud itu pertentangan dalil. Ketika ada dua dalil dan saling bertentangan. Yang ini bilang A, yang ini bilang B. Lalu bagaimana cara untuk kita menyelesaikan masalah ini? Jika diketahui tarikhnya ini, diketahui sejarahnya, mana yang lebih dulu diucapkan ataupun dilakukan oleh Rasulullah dan mana yang terakhir. Yang terakhir ini akan mengalahkannya, akan mengalahkan yang pertama. Oh, ini Rasulullah di asbabul wurudkan hadis ini, sahabat semuanya mengatakan pada tahun ketiga Hijriyah. Tapi kemudian hadis selanjutnya ini tahun ke-8 Hijriah. Berarti lebih diambil hadis tahun ke-8 Hijriah. Inilah perlunya kita mempelajari tawarikhnya, sejarahnya, asbabul wurudnya. Istilah usulnya itu apa? Nasikh mansukh ya? Nasikh mansukh beda lagi. Oh, beda lagi. Nah, nasikh mansukh dia sama-sama dalam ilmu usul fikih. Nasikh mansukh beda lagi, itu pembahasan khusus di aqsamul kalam, kemudian mengenai ta'arud itu beda lagi. Masya Allah. Karena nasikh mansukh, ini kita singgung dikit nggak apa-apa ya ilmu usul fikih ya. Nasikh mansukh karena tidak ada lagi dalilnya. Dalam Al-Quran kita nggak menemukan ayat itu, tapi hukumnya masih ada. Dia dimansukh apanya? Ayat yang dimansukh. Hukumnya dimansukh nggak? Hukumnya nggak dimansukh. Dan ada yang hukumnya udah termansukh, tapi ayatnya masih ada. Ini unik ini kan? Itu hukum nasikh mansukh. Tapi kalau ta'arud, dua-duanya dalilnya masih ada. Dalam kitab kita temukan, misal dalam kitab Sunan Nabi Daud, waktu sholat subuh. Jadi waktu sholat subuh ada dua hadis, sahabat kami sekalian. Hadis yang pertama, Rasulullah SAW bersama para sahabat, itu masih dalam keadaan agak gelap-gelap gitu. Ketika selesai sholat, sahabat nggak saling mengenal sama yang lain, berarti masih gelap. Yang kedua, mereka udah bisa saling mengenal. Radhiyallahu anhum, berarti udah agak terang. Satu bab, satu kitab, dua dalil, hukumnya berbeda. Kalau antum buka kitab Sunan Tirmizi juga banyak yang demikian, yang ta'arud. Dua dalilnya masih ada. Nggak dihilangkan. Kalau nasikh mansukh bisa jadi hilang nih. Tapi ada hukumnya yang masih digunakan, hukumnya masih digunakan. Atau ada yang dalilnya tidak, hukumnya masih ada, dalil nggak ada tadi. Ini kebalikannya. Hukumnya itu tidak ada, dalilnya masih ada. Kenapa nggak dipakai hukumnya? Dinasikh sama dalil yang lain. dikalahkan oleh dalil yang lain. Tapi Kenapa masih ada? Itulah nasikh mansukh, ada beberapa definisi, ada beberapa jenisnya dia. Ayatnya masih ada, tapi yang dipakai hukumnya hukumnya yang lain. Dalilnya masih ada, dipakai yang lain. Kalau ta'arud beda. Kalau ta'arud dia ada beberapa cara untuk kita menyelesaikan permasalahan. Ada yang khas dengan am, ada yang setiap sisi ada khas, ada am. Kalau yang khas dengan am, maka dalil khas itu akan mengalahkan yang am. Saya nggak akan perpanjang artinya karena ini ilmu sangat rumit. Antum pernah ikut kayaknya dulu ya, usul fikih ya? Pernah nggak dulu? Sedikit kan. Oh bukan antum, Mizan yang ikut dulu. Mizan ikut usul fikih, sahabat pecinta Islam sekalian, kebetulan saya selesai dari Mekah, saya di Indonesia menyibukkan diri dengan ngajar usul fikih. Ini masalah usul fikih pasti pusing dengarnya kan? Ini kameramen gimana, pusing nggak usul fikih am khas segala macam, pusing. Udah belajar adab aja dulu kita, jangan dulu ke sana. Nanti ada kelas khusus, kelas usul fikih. Al-muhim ini bagaimana kita mempelajari tawarikhnya. Jadi sejarah hadis itu harus kita pelajari juga untuk mengetahui mana dalil yang turun lebih dulu, mana bukan turun, mana dalil, mana hadis yang Rasulullah ucapkan atau lakukan lebih dulu, dan mana yang belakangan dari sejarah kehidupan Nabi. Ini tahun ketiga, tahun kelima, tahun ketujuh. Nah, demikian kira-kira ini. Lanjut ini wayatani. Hendaknya ia terlebih dahulu mempelajari kitab Sahih Bukhari dan Muslim, kemudian kitab-kitab tokoh ahli hadis lainnya,
dan kitab-kitab usul yang dijadikan rujukan dalam hadis seperti Al-Muwatta Imam Al-Muwatta Imam Malik, Sunan Nabi Daud, Nasa'i, Ibnu Majah, Jami' At-Tirmidzi dan Musnad Asy-Syafi'i. wala yanbaghi, Dan tidak sepantasnya ia mempelajari kurang dari kitab-kitab yang telah disebutkan. ulangin. Tidak sepantasnya Dan tidak sepantasnya ia mempelajari kurang dari kitab. kurang. Wala yanbaghi an yaqtasira ala aqal min zalik. Minimal ini. Sesiogiannya jangan kurang dari ini. Ini berapa kitab ini yang coba lihat. Yang pertama, ini di luar Sunan, ada Muwatta. Di luar Kutubus Sittah ada Muwatta, 7. Kemudian tambah Musnad Imam Syafi'i, ada berapa semuanya? 8 sini yang ini. Masya Allah. Satu lagi yang masuk dalam Kutubus Tis'ah, Musnad Imam Ahmad. 8 kitab ini. Teman-teman kami sekalian, pecinta sinar Islam di Indonesia yang berbahagia, di Mekah, Syekh saya menceritakan, Syekh Malayan, setiap Syekh buka majelis itu pasti ada kitab hadis yang mereka baca nih. Apakah itu Bukhari, apakah Muslim. Jadi kalau tahun ini belajar Bukhari, selesai dalam setahun, 2 tahun, 3 tahun. Ada Syekh yang bisa selesai talakinya itu dalam waktu cepat karena beliau nggak terlalu banyak syarah. Dan beliau syarah itu lebih ke rijalul hadisnya, nggak terlalu syarah masalah hukum ini itu. Ada Syekh yang Anda ingat ini Sunan Ibnu Majah. Sunan Ibnu Majah waktu Anda belajar di Mekah itu pertengahan kitab. Selesainya itu 2017-2018. Anda pulang 2014, berarti 4 tahun Anda di Indonesia baru selesai itu kitab. Dan itu dipelajari seminggu 3 sampai 4 malam. Tiap malam-malam tersebut, malam Senin, malam Sabtu, malam Ahad, malam Senin, malam Selasa, malam Rabu atau dengan malam Kamis, seminggu 3 atau 4 malam belajar Sunan Ibnu Majah. Terus saja belajar. Khatamnya itu waktu Anda di sana itu udah sampai Kitabul Bai', jual beli kan. Anda pulang baru selesai. Anda pulang 4 tahun Anda di Indonesia baru selesai. Lama banget selesainya. Dan ketika udah selesai satu kitab dari kitab-kitab disebutkan di atas, ulama-ulama Mekah akan mengambil kitab lainnya selanjutnya. Bukhari selesai, lanjut ke Muslim. Muslim selesai, lanjut kemudian di sini kok lihat urutannya masuk ke Abi Daud. Kemudian ke Nasa'i, kemudian Ibnu Majah, kemudian Jami' At-Tirmidzi, kemudian Musnad Imam Syafi'i. Selesai semuanya, nanti balik lagi. Tambah Muwatta, balik lagi ke Bukhari lagi. Terus saja begitu. Masya Allah. Tapi kehidupan mereka benar-benar kehidupan seperti yang diajarkan oleh Rasulullah SAW karena kesehariannya penuh dengan hadis-hadis Nabi. Oleh karena itu, seorang penuntut ilmu itu jangan lepaskan kegiatannya dari mempelajari ilmu hadis walaupun yang kecil. Seperti Sunan ini Arba'in An-Nawawi. Imam Arba'in An-Nawawi yang simpel-simpel aja, kemudian Umdatul Ahkam, kemudian Bulughul Maram. Bulughul Maram itu di bab akhirnya ada bahas masalah adab ini. Dan sangat-sangat ditekankan untuk mempelajari kitab adab di Bulughul Maram. Kemudian boleh dia lompat ke Riyadhus Shalihin. Jadi bertahap dulu. Jadi selesai kalau di Mekah kami belajar di Bulughul Maram dulu. Bulughul Maram kami belajar, selesai Bulughul Maram baru kemudian ke Kutubus Sittah, 6 kitab hadis dimulai dengan Sunan Abi Daud dan Imam Jami' Tirmidzi. Jami' Tirmidzi ini dikatakan kalau kita belajar Imam Jami' Tirmidzi seolah-olah kehidupan kita bersama dengan Nabi. Karena menjelaskan lumayan detail ini dan runut banget penjelasannya. Jami' Tirmidzi ini runut banget penjelasannya dan beliau menjelaskan perbedaan pendapat para ulama dalam menyikapi fikih hadis tersebut. Ketika beliau menyebutkan hadis, ada enggak yang beda hukumnya dengan hadis ini? Beliau nukilkan juga. Misalnya satu masalah beliau ada perbedaan pendapat di situ. Semua hadisnya beliau kedepankan. Oh, ini hadis yang menjaharkan bacaan Al-Fatihah, beliau keluarkan hadisnya. Yang mensirkan beliau keluarkan. Jadi kalau kita ingin membuka wawasan kita akan perbedaan pendapat fikih dan juga atau ibadah dalam kehidupan sehari-hari, bukalah kitab Jami' Tirmidzi ini. Awal Anda belajar Kutubus Sittah di Mekah, belajar Sunan Tirmidzi dengan Sunan Abi Daud. Dan dalam Sunan Tirmidzi benar-benar membuka wawasan kami. Dulu kita pernah buka kajian Sunan Tirmidzi ini malam Rabu. Di Bandung kita buka, alhamdulillah banyak yang mengikutin. Wa ba'du. Apa tadi kesimpulannya? Ini bagaimana ulama Mekah itu mereka terbiasa setiap majelisnya ada pembacaan kitab-kitab hadis. Walaupun setelah itu kemudian melanjutkan ke kitab fikih. Walaupun setelah itu kemudian tambah lagi kitab akhlak. Jadi kadang-kadang kami ngaji malam itu bawa 3 kitab. Bawa 3 kitab hadis itu kan tebal-tebal segini-segini.
bawa kitab hadis, kemudian bawa kitab fikih, kemudian bawa kitab akhlak. Sehari 3 kitab, semalam 3 kitab. Dari ba'dal isya itu bisa sampai jam 9 atau jam setengah 10. Biasa jam 9 udah selesai. Bawa 3 kitab belajar. Yang namanya hadis. Hadis itu bisa 45 menit. 45 menit, kemudian bisa 20 menit itu fikih atau yang lain, kemudian 10 menitnya untuk kitab-kitab akhlak. Dan ini belajar talaki. Jadi nggak tertentu kapan selesainya. Itu bisa 2-3 tahun selesai. Lanjut nih. Sebaik-baik kitab yang dapat membantu seorang faqih adalah kitab As-Sunan Al-Kabair. Nah, As-Sunan Al-Kabair Imam Al-Baihaqi. karya Abu Bakar Al-Baihaqi. Imam Al-Baihaqi ini kitabnya bagus untuk orang yang cenderung pada ilmu fikih. Wa ba'du. Wa min zalika, Dan juga kitab-kitab musnad seperti Musnad Ahmad bin Hanbal dan Ibnu Humaid serta Al-Bazzar. Na'am. Wa ya'tani. Hendaknya ia mencurahkan perhatian untuk mengetahui sahih. Ya, jadi bukan cuma kutubus sittahnya secara fikihnya, secara rijalnya bukan, tapi dia juga mempelajari mustalahnya. Mustalah itu apa itu hadis dia pelajarin, apa itu hasannya, apa itu sahihnya, apa itu dhaifnya, lanjut apa itu mursalnya, apa itu mu'dhalnya, ba'du. Karena itu termasuk salah satu dari kedua sayapnya orang yang berilmu terhadap syariah. Dan Masya Allah. ilmu yang lain yang menjelaskan dari Jadi ilmu mustalah hadis ini merupakan satu sayap ilmu. Mustalah hadis ini kan, satu lagi itu yakni usulnya, usul fikihnya. Dia harus mengetahui bagaimana cara untuk menggali hukum tadi. Kemudian wal mubayyinu, dan ilmu-ilmu yang lain yang menjelaskan dari sayap yang satunya lagi adalah Al-Quran. oh ini penjelasan gini, yakni 2 sayap ilmu paling utama, satu sayap adalah Al-Quran, satu sayapnya lagi adalah satu sayapnya lagi adalah hadis. Oh, Masya Allah. Naam. Apa kata Imam Syafi'i? Di sini. Kata Imam Syafi'i, man nazara fil hadis, Barang siapa yang memahami hadis maka kuat hujahnya. Orang mau bantah, dia keluarkan hadis, dia keluarkan hadis. Masya Allah. Jadi teman-teman kami yang dirahmati Allah, dalam bab yang keempat ini, adab kita terhadap pelajaran kita, jangan tinggalkan ilmu hadis. Di kamera, di sini ada kameramen, 2 hari ini kameramen. Ada 1 kameramen dan juga ada CEO kameramen. Jadi kameramen juga jangan tinggalkan ilmu hadis. Walaupun sehari kita belajar 1 hadis. Seminggu 3-4 hadis. Ustaz, nggak bisa 7 hadis seminggu. 3-4 hadis sudah alhamdulillah. Pelan-pelan naik. Semakin dekat dengan ilmu hadis, maka semakin tambah cinta kita kepada Nabi. Ketika cinta kita kepada Nabi itu bertambah, semangat kita untuk beribadah juga semakin bertambah. Alhamdulillah. Ini sekarang kita masuk ke adab kelima nih. Apa adab kelima? Silahkan dibaca. Adab kelima, apabila ia telah dijelaskan hafalan-hafalannya yang ringkas dan telah dicatat persoalan-persoalan yang belum jelas dan faedah-faedah penting dalamnya, maka hendaknya berpindah kepada kitab-kitab yang lebih luas pembahasannya, sambil terus membaca dan memberikan catatan-catatan dari yang ia dapati atau yang ia dengar dari faedah. Iya, Masya Allah. Teman-teman kami, sahabat pecinta Islam Indonesia yang berbahagia, di sini dijelaskan berkaitan dengan adab kedua ini. Adab kedua menganjurkan kepada kita agar memulai pelajaran kita itu dari kitab-kitab yang kecil dulu ini, yang tidak terlalu banyak perbedaan pendapat para ulama di situ, dan kita matangkan di situ. Kemudian adab kelima, memberi penjelasan kepada kita setelah kita matang, setelah kita kuasai kitab-kitab kecil tersebut, namanya mukhtasar. Mukhtasarat. Idza syaraha mahfuzatihi al-mukhtasarat, kalau kita sudah selesai mendapatkan ilmu mengenai kitab-kitab yang kecil, baru kemudian baru kemudian kita pindah ke kitab-kitab yang lebih tebal, kitab-kitab yang lebih besar. Kalau di sini dikatakan bukan yang tebal banget, yang masih mabsutat. Mabsutat itu masih kitab-kitab yang pertengahan. Jadi kalau Minhajut Talibin itu matannya kitab fikih Minhaj. Syarah yang agak tipisnya itu ada agak lupa. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Ini kitab yang kami pelajarin padahal lupa nama kitabnya. Dia ada yang kitab agak tipis syarahnya. Dan ada juga lagi kitab yang lebih tebal lagi nantinya, seperti Tuhfatul Muhtaj. Kemudian ada juga kitab Mughni Muhtaj. Kemudian ada juga beberapa syarah dari Minhajut Talibun, Tuhfatul Muhtaj, Mughni Muhtaj. Kemudian ada apa lagi ya syarahnya? Ada beberapa syarah dari Minhaj. Ada oleh Imam Al-Baghdadi.
Mughni Muhtaj itu dari Imam Khatib Al-Baghdadi. Ada banyak syarah dari kitab dari kitab Minhajut Talibin. Itu kitab-kitab yang tebalnya. Namun sebelum masuk ke kitab yang tebal tadi, ada baiknya kita ke kitab-kitab yang tipis dulu. Pertengahan. Kalau kitab-kitab kayak Mughni Muhtaj, kemudian kitab yang setebal itu hanya 4 jilid biasanya nih. Kalau cetakan pada umumnya 4 jilid. Sebelum kita masuk ke syarah yang sampai 4 jilid, kita masuk dulu ke syarah yang 2 jilid. Jangan langsung Sirajul Wahhaj namanya. Sirajul Wahhaj itu yang 2 jilid. Sebelum kita masuk ke yang 4 jilid, Sirajul Wahhaj ada 2 jilid, ada 1 jilid. Dia agak simple banget untuk mensyarah Minhajut Talibin. Sebelum kita masuk ke Tuhfatul Muhtaj, kemudian atau ke kitab Mughni Muhtaj, ada baiknya kita mempelajari yang 2 jilid dulu. Jangan yang langsung ke tebal, jangan langsung yang ke tebal-tebalnya. Ini namanya mabusutat, kitab-kitab yang pertengahan terlebih dahulu. Lanjut Arni. Di sini. Hendaknya cita-citanya di dalam menuntut ilmu itu tinggi. Dan jangan merasa cukup dengan ilmu yang sedikit dalam keadaan ia bisa mendapatkan yang lebih banyak. Dan jangan pula ia merasa puas dengan warisan para Nabi SAW. Iya, hendaknya dia memiliki cita-cita tinggi. Jadi sebagai manusia kita harus memiliki nilai keluhuran yang tinggi. Sebagai manusia kita harus memiliki derajat nilai keluhuran yang tinggi. Derajat nilai keluhuran yang tinggi itu akan terlihat, akan bisa dinamakan kalau dia itu derajatnya tinggi, nilai luhurnya tinggi ketika dia mau belajar ilmu agama. Orang yang mau belajar ilmu agama maka nilai keluhurannya tinggi itu. Ini bukan sembarangan manusia ini. Ini manusia yang orang yang luar biasa. Jadi kalau antum melihat seorang penuntut ilmu, maka dia adalah manusia yang memiliki nilai keluhuran yang tinggi, derajat keluhurannya tinggi. Ini bukan sembarangan manusia ini. Ini manusia yang sadar. Ini manusia yang ini manusia yang mau memanfaatkan waktunya. Itu yang pertama. Kemudian, keluhuran yang tinggi itu juga harus ditopang dengan keinginan yang tinggi juga. Misalnya, antum penuntut ilmu, bagus nggak itu? Bagus. Berarti antum memiliki nilai keluhuran yang tinggi, derajat keluhuran antum tinggi. Namun ada penuntut ilmu yang cukup segitu aja nih. Misal, ada orang hafal Quran, iya. Tapi ya saya cuma hafal 15 juz. Bagus penghafal Quran, tapi kok cuma 15 juz. Hendaknya seorang yang udah diberikan taufik untuk menuntut ilmu, menunjukkan bahwa dia adalah seseorang yang memiliki derajat keluhuran tinggi. Tambah lagi keinginannya pun tinggi. Apa yang tinggi ini keinginan. Antum belajar fikih, misalnya 1 kitab. Jangan cuma 1 kitab. Tambah beberapa kitab. Jadi jangan cuma mentok di situ aja. Misal sahabat kami pecinta Islam udah pernah belajar daurah beberapa kali. Jangan mau puas di situ. Ustaz, saya pernah ikut daurah fikih selama 3 hari berturut-turut. Jangan puas. Ustaz, saya pernah belajar kitab ini di pesantren. Jangan puas. Saya pernah belajar kitab ini di Mesir. Jangan puas. Arul pernah belajar kitab fikih. Jangan merasa puas. Sirah Nabawiyah. Jangan merasa puas. Tingkatkan lagi. Karena orang yang memiliki nilai keluhuran tinggi, derajat keluhurannya tinggi harus menambah keinginan yang tinggi. Dan keinginan yang tinggi ini harus dibarengi dengan usaha yang tinggi. Misal Erni pengen ngafal Quran 30 juz dalam waktu 2 tahun. Harus sungguh-sungguh, harus serius. Keinginan yang tinggi harus dibarengi dengan usaha yang tinggi. Usaha yang tinggi ini harus ditopang dengan mau begadang malam. Kita bisa buka beberapa penjelasannya dalam kitab Ta'lim Muta'alim. Jadi kalau orang yang memang dia udah menuntut ilmu, itu orang yang memiliki budi pekerti yang luhur. Derajat keluhurnya tinggi sekali dia. Ini manusia bukan manusia sembarangan nih. Dia sadar akan pentingnya ilmu. Setelah dia nuntut ilmu, dia nggak mau cuma segitu-segitu aja. Dia tingkatkan lagi keinginannya. Keinginan yang tinggi harus dibarengi dengan kemauan yang tinggi. Kemauan yang tinggi harus ditopang dengan kuatnya begadang malam untuk belajar. Nggak mungkin kita bisa menjadi seorang faqih yang meneliti sana sini, tapi sibuk malam-malam dengan tidur mager, harus mau
harus mau berjuang. Maka di sini ditegaskan adab kelima, setelah selesai kita pelajari kitab-kitab yang tipis, kemudian tingkatkan kemampuan kita dengan mempelajari kitab-kitab yang pertengahan dan berjuanglah untuk bisa terus mendapat keilmuan yang telah diberikan taufik oleh Allah, kemauan kita, keinginan kita untuk mempelajari ilmu agama. Terus tingkatkan lagi, belajar lagi sama guru, jangan pernah puas pada kondisi kita saat ini. Wa ba'da dzalik, tafadhal nih. Lanjut Ustaz? Tutup. Sahabat Sinyal Islam Indonesia, demikianlah penjelasan bab 4 dan juga bab kelima dari guru kita Ustaz Fadil. Mudah-mudahan kita bisa mengambil faedahnya dari apa yang beliau sampaikan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.